Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga pada kali ini saya masih bisa diberi kesempatan untuk menyampaikan tausiah melalui video ini. Insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Yang terhormat Bapak Nurmanzah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah berbicara, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Baiklah, sebelum memulai tausiah, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Firly Ambarani dengan NPM A1A025067 dari kelas 2B Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bengkulu. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini dan yang mulia ini, izinkan saya menyampaikan tausiah yang berjudul Bersedekah Jalan Menuju Kebahagiaan yang Penuh dengan Keberkahan. Baiklah, teman-teman, kita semua pasti menginginkan kebahagiaan. Kita ingin hidup yang tenang, hati yang damai, rezeki yang cukup, serta keluarga yang harmonis. Namun, seringkali kita itu salah memahami arti kebahagiaan. Kita itu mengira kebahagiaan terletak pada banyaknya harta, tingginya jabatan, atau pujian-pujian manusia. Padahal, kebahagiaan yang sejati adalah ketika hati kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mampu memberi manfaat bagi sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل الحبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Yang artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 bulir. Pada setiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Jadi, hadirin sekalian, ayat ini memberikan gambaran yang sangat indah. 1 biji saja bisa menjadi 700 biji. Artinya, 1 kebaikan yang kita lakukan dengan ikhlas dapat Allah balas berkali-kali lipat. Secara perhitungan manusia, mungkin harta kita berkurang ketika bersedekah, tetapi dalam hitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia justru bertambah, dilipat gandakan dan diberkahi.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim yang berbunyi, "Ma naqasat shadaqatum min malal." Artinya, sedekah itu tidaklah mengurangi harta. Hadis ini seakan ingin menenangkan hati kita. Jangan takut miskin karena memberi. Jangan ragu berbagi karena khawatir kekurangan. Justru dengan sedekah Allah menjaga harta kita, membersihkannya, dan melipat gandakan keberkahannya. Jadi hadirin yang berbahagia, sedekah tidaklah harus menunggu kita kaya. Jika kita menunggu kaya untuk bersedekah, bisa jadi kita tidak akan pernah merasa cukup. Sedekah bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana. Senyuman kepada saudara kita adalah sedekah. Menolong teman yang kesulitan adalah bersedekah. Berkata lembut kepada orang tua adalah sedekah. Memberikan waktu, tenaga, dan doa maupun doa termasuk sedekah. Jadi, mengapa sih sedekah menjadi jalan menuju kebahagiaan? Karena saat kita memberi, hati kita itu menjadi lapang. Rasa iri dan cinta dunia perlahan berkurang. Kita mulai belajar bersyukur atas apa yang kita miliki. Kita merasakan kebahagiaan ketika melihat orang lain terbantu. Itulah kebahagiaan yang penuh keberkahan. Kebahagiaan yang tidak hanya membuat kita tersenyum, tetapi juga tentu saja menenangkan jiwa kita. Saudara-saudaraku, sedekah juga menjadi penolak bala, pembuka pintu rezeki, dan penghapus dosa-dosa. Betapa banyak orang yang hidupnya terasa sempit karena terlalu mencintai harta. Namun ketika ia mulai berbagi, hidupnya terasa ringan. Allah cukupkan kebutuhannya dengan cara yang tidak pernah disangka-sangka. Mari kita mulai dari sekarang, sisihkan sebagian rezeki kita meskipun sedikit. Biasakan tangan kita untuk memberi, bukan hanya sekedar menerima saja. Jangan menunggu waktu luang untuk berbuat baik, karena setiap kesempatan berbuat baik belum tentu terus datang, belum tentu datang 2 kali. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang dermawan, yang ringan tangan dalam berbagi, yang dilapangkan rezekinya, ditenangkan hatinya, dan diberikan kebahagiaan dunia serta akhirat kelak. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baiklah teman-teman semuanya, akhir kata sampailah ceramah saya pada bagian penutup. Sebagaimana tidak ada gading yang tidak retak, apa yang saya sampaikan tadi juga pasti tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Saya meminta maaf dan kepada Allah saya memohon ampun. Unzur maqala wa la tanzur maqala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Gula manis hanya sesaat, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.